Oke, di sini kakak akan menjelaskan tentang buku besar. Ya, pertama-tama di sini yang harus kita tahu adalah urutan dari buku besar. Nah, di sini tertulis kas terlebih dahulu, piutang usaha, perlengkapan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita melihat kode perkiraan. Jadi, sebelumnya kita mengisi ini, kita harus bikin kode perkiraan dulu. Nah, kode perkiraan ini sesuai kebijakan perusahaan, dia mau memakai kode perkiraan angka, huruf atau lain sebagainya. Nah, di sini kita ngikutin ini aja ya. Nah, di sini kode perkiraannya untuk kas 101, piutang usaha 102, perlengkapan 103 dan seterusnya. Nah, masuk poin 1 untuk tanggal. Tanggal ini sesuai transaksi tadi, yaitu pada tahun 2019 dan bulan Oktober. Nah, untuk tanggal ini tuh tanggal transaksinya. Jadi, tanggal berapa saja sih yang ada transaksi kasnya atau akun kasnya? Nah, ternyata setelah kita cek dalam jurnal umum tadi, transaksi yang ada kasnya jatuh pada tanggal 1, 2, 6, 10 sampai ke 31. Nah, untuk keterangannya di sini itu sesuai dengan transaksi yang ada. Misal untuk tanggal 1 transaksinya kas untuk modal usaha, transaksi tanggal 2 modal sewa gedung, tanggal 6 bayar beban iklan, tanggal 10 bayar hutang usaha sampai ke tanggal 31 yaitu pengambilan uang pribadi yaitu PREV. Nah, untuk mengisi ref di sini sudah diisi dengan JU1. Mengapa diisi dengan JU1? Karena pada jurnal umum tadi kita telah mengisikan ini halaman ke-1. Nah, jadi JU1 adalah jurnal umum halaman 1. Jadi sesuai kalau misalkan kita bikin buku besar dari halaman jurnal umum halaman 2, maka di sini kita tulis JU.2. Jadi disesuaikan dengan jurnal umumnya. Nah, untuk pengisian debit dan kredit di sini sesuai dengan jurnal umum juga. Nah, karena tanggal 1 tadi pada jurnal umum kasnya digunakan untuk modal usaha, berarti kas kita bertambah dan di jurnal umum tertulis pada debit, maka di sini juga kita tulisnya pada debit sebesar 5 juta. Nah, untuk saldo akhirnya kita juga menulis pada debit sebesar 5 juta. Nah, untuk transaksi tanggal 2 tadi yaitu untuk bayar sewa gedung. Berarti kasnya berada pada sebelah kredit. Nah, maka kita tulis juga di sini sebelah kredit sebesar 1.200.000. Maka untuk saldo akhirnya di sini 5 juta kita kurang dengan 1.200.000. Mengapa berkurang? Karena ini di sebelah kredit. Maka uang kita atau saldo kita kurang dengan 1.200.000, hasilnya 3.800.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 6 yaitu digunakan untuk bayar beban iklan. Nah, di jurnal umum tadi dia masuk pada sebelah kredit. Maka di buku besar juga masuk di sebelah kredit. Nah, sebesar Rp50.000. Maka untuk saldo akhirnya dia adalah dari sini tadi, sisanya kan 3.800.000. Kita kurang dengan 50.000, maka hasilnya adalah 3.750.000. Nah, begitu pula dengan transaksi berikutnya. Nah, pada transaksi tanggal 10, tanggal 15 itu mengeluarkan kas untuk bayar hutang usaha dan bayar beban gaji. Maka di sini masuk ke dalam kredit sesuai dengan jurnal umum tadi. Nah, jadi dari 3.750.000 tadi itu dikurang dengan 500.000 menghasilkan 3.250.000 sisa saldo kita, dan dikurang lagi dengan 150 untuk transaksi tanggal 15. Maka sisanya adalah 3.100.000. Nah, setelah itu kita memasuki transaksi pada tanggal 16. Nah, di 16 tadi itu kas kita bertambah karena kita mendapatkan pendapatan. Nah, maka kas kita bertambah itu berada di sebelah debit. Sesuai jurnal umum juga tadi, dia ditulis di sebelah debit sebesar 4 juta. Nah, jadi saldo kita tadi kan sisanya 3.100.000. Nah, karena dia berada di sebelah debit, maka adanya penambahan.
Dari 3.100.000 ini ditambah 4 juta, maka hasilnya 7.100.000. Nah, begitu pula dengan transaksi-transaksi berikutnya. Dan sampai akhirnya dapatlah saldo kas kita akhir, yaitu sebesar 6.600.000. Nah, begitu pula dengan akun-akun yang lainnya seperti piutang usaha, perlengkapan, peralatan, cara hitungnya pun juga sama. Ya. Nah, setelah selesai kita melakukan pemindahan ke buku besar, maka kita tulis dalam jurnal umum kita. Untuk kas kita berikan tanda 101 101. Nah, seperti ini untuk menandakan bahwa kas yang berada pada jurnal umum halaman 1 telah kita pindahkan ke dalam buku besar. Begitu pula dengan akun-akun yang lain, seperti piutang jasa. Dia kan bernomor akun 102, maka kalau kita sudah memindahkannya ke dalam buku besar, kita tulis juga di sini 102 untuk mengetahui bahwa dia sudah dipindahkan ke dalam buku besar. Begitu pula dengan akun-akun yang lain, kita tulis kode akunnya jika telah kita pindahkan ke dalam buku besar. Yaitu penjelasan kakak mengenai buku besar. Terima kasih.